Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Nurhalisa Alaidit dari kelas HKIB, ingin memaparkan apa yang saya pahami tentang hukum tata usaha negara. Negara hukum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945, negara Indonesia adalah negara hukum. Terus yang saya tahu itu ada ciri-ciri Restat, yaitu adanya perlindungan HAM, adanya pemisahan kekuasaan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif, terus pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir itu adanya peradilan administrasi. Terus ada ciri-ciri rule of law, yang dimana yang pertama itu supremacy of law, tidak adanya kekuasaan yang sewenang-wenang. Yang kedua itu semua warga negara sama kedudukannya di mata hukum, dengan kata lain equality before of the law. Dan yang terakhir itu terjaminnya hak-hak dalam undang-undang dan putusan peradilan. Terus adanya sumber hukum, yang dimana sumber hukum tersebut historis, filosofis, dan sosiologis, yang dimana historis itu adanya peristiwa yang mendasari sehingga ada hukumnya. Kalau sosiologis itu isi dari materi aturan-aturan hukum tersebut. Kalau filosofis itu landasan yang mendasar. Terus sumber hukum formilnya ada jurisprudensi, praktik administrasi negara, dan peraturan perundang-undangan. Adapun akibat hukumnya itu dapat menimbulkan perubahan hak dan kewajiban. Yang kedua itu kedudukan hukum bagi subjek maupun objek. Dan tindakan hukumnya itu harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang tidak mengandung dasar khilafan, penipuan, paksaan maupun cacat yuridis, atau dengan kata lain itu cacat hukum. Terus tindakan hukum perdata dan tindakan hukum administrasi. Tindakan hukum administrasi itu dapat mengikat warga negaranya tanpa memerlukan persetujuan karena bersifat subordinatif, yang dimana pemerintahan tersebut memiliki kekuasaan publik. Terus kalau tindakan hukum perdata itu memerlukan persetujuan karena tindakan hukum perdata itu bersifat sejajar. Terus adapun unsur-unsurnya tindakan hukum pemerintahan itu ada 4, yaitu perbuatan itu dilakukan oleh pejabat atau aparat pemerintahan dalam kedudukannya sebagai penguasa atau alat kelengkapan pemerintah yang mengemban tanggung jawab. Terus yang kedua itu dilaksanakan dalam menjalankan tugas pemerintah. Yang ketiga itu sarana tersebut menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi. Terus yang terakhir itu dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyatnya. Adapun karakteristiknya tindakan hukum pemerintah itu mengedepankan asas legalitas yang berhubungan dengan kewenangan. Adapun 3 ruang lingkupnya legalitas tindakan pemerintah itu yang pertama itu wewenang, prosedur, dan substansi. Yang dimana itu wewenang itu pembuat keputusan, prosedur itu mengkaji keputusan tersebut, kalau substansi itu isi atau intinya. Terus bersifat sepihak. Adapun keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final. Adapun maksudnya itu konkret, itu keputusan tersebut itu nyata. Kalau individual itu bersifat perorangan, dan final itu keputusan tersebut tidak dapat diganggu.
dan tidak dapat dibatalkan. Terus asas rehmatik yang sengketa asas praduga keabsahan dianggap sah menurut hukum. Artinya setiap tindakan penguasa itu selalu harus dianggap sah sampai ada pembatalannya. Syarat materialnya itu organ pemerintah yang berwenang. Terus yang kedua itu keputusan tidak mengandung cacat yuridis. Yang ketiga itu keputusan berdasarkan suatu keadaan. Terus syarat formilnya itu langkah pembuatannya sesuai dengan cara dibuatnya putusan, harus sesuai dengan aturan. Yang kedua itu keputusannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga itu syarat pelaksanaan keputusannya itu harus terpenuhi. Yang keempat itu jangka waktu keputusannya itu bersifat relatif. Terus selanjutnya itu perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu ada dua macam. Perlindungan hukum dalam bidang hukum perdata. Terus perlindungan hukum dalam bidang publik. Terus yang saya tahu jenis-jenis sanksi itu, jenis-jenis sanksi yang pertama itu sanksi reparatoir dan sanksi punitif. Terus macam-macam sanksi. Yang pertama itu paksaan pemerintah, penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang menguntungkan. Contohnya tuh kayak izin, subsidi, pembayaran dan lain sebagainya. Pengenaan uang paksa oleh pemerintahan, pengenaan denda administrasi, dan yang terakhir itu penegakan hukum. Penegakan hukum itu tindakan untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran. Saya rasa cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Itu dari itu yang saya pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.